Selamat datang di materi keempat mata kuliah pengembangan web mobile. Materi ini tentang progress, spinners, list group, cards, dan drop down. Yang pertama, progress. Komponen progress dalam Bootstrap dibuat dengan menggunakan dua elemen HTML, kemudian beberapa baris CSS untuk menentukan lebar progress, serta sejumlah atribut seperti ini. Dot progress dipergunakan dipergunakan sebagai wrapper untuk menunjukkan nilai maksimum progress barnya. Kemudian dot progress bar dipergunakan untuk menunjukkan nilai progress bar yang sedang digunakan. Dot progress bar ini memerlukan coding CSS, bisa menggunakan inline style, class, atau file CSS untuk menentukan lebarnya. Dan progress bar juga memerlukan atribut role dan area. Ini contohnya seperti ini. Class progress, div class progress bar, W75 role progress bar, ada role-nya, kemudian area value now 75, area value min 0, dan area value max 100. Ini untuk nilai minimalnya 0, nilai maksimum 100, kemudian value saat ini adalah 75. Kemudian untuk menambahkan label cukup sisipkan teks di dalam dot progress bar setelah role ya, seperti ini. Kemudian untuk mengubah tinggi dari progress bar tersebut, tambahkan style, height, dan tentukan nilainya pixel. Di sini perlu diperhatikan bahwa properti ini hanya berlaku pada progress di bawahnya. Di sini jika ada beberapa progress yang ditampilkan dalam satu halaman, maka masing-masing perlu ditulis secara terpisah seperti ini. Di sini ada 3 progress yang berbeda, contohnya seperti ini hasil tampilannya. Ini nilainya sama ya, saya cuma copy paste saja. Itu untuk progressnya. Kemudian untuk mengubah background atau warna dan juga multiple bars dengan warna yang berbeda serta stripe warna, dari progress ini dapat digunakan utility class. Namun demikian, untuk beberapa komputer tertentu ada kemungkinan kelas ini tidak dapat ditampilkan. Permasalahannya ada pada coding dari Bootstrap yang harus dijalankan langsung dari CDN. Dan untuk mengatasinya, silakan coba menggunakan file Bootstrap langsung dari CDN. Anda bisa gunakan coding di bawah ini. Untuk Bootstrap CSS-nya Anda tambahkan https max.cdn, bootstrapcdn.com, dan seterusnya. Ini untuk versinya silahkan diganti versi yang ada saat ini. Kemudian tambahkan CSS, kemudian bootstrap.min.css atau bootstrap.css juga bisa. Itu untuk progress bar, progress dan progress bar. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau Anda ingin membuat progress bar, Anda bisa menggunakan fasilitas atau komponen progress dalam Bootstrap ini. Yang kedua, spinners. Spinner ini dipakai untuk menunjukkan bahwa komputer sedang bekerja, mirip-mirip dengan progress bar, tapi mungkin lebih ringkas ya. Spinner dalam Bootstrap dibuat hanya menggunakan HTML dan CSS saja, tidak perlu JavaScript. Namun untuk aspek-aspek lainnya, misalnya alignment, visibility, dan untuk mengubah ukuran tetap diperlukan JS.
Contohnya seperti ini, agak panjang. Ini semuanya sama ya, sama, cuma perbedaannya hanya di teks primary, teks secondary, teks uses, dan seterusnya. Cuma teksnya aja yang berbeda. Hasilnya seperti ini bila dijalankan. Kemudian seperti halnya dengan komponen lainnya, jika ada error, misalnya spinnernya tidak muncul, silakan mencoba mengganti Bootstrap CSS-nya dengan versi yang baru, atau coba langsung dari CDN-nya. Jadi langsung ambil file dari sana. Tapi tentu saja harus menggunakan koneksi internet. Berikutnya, untuk variasi spinner yang terdapat dalam Bootstrap adalah growing spinner. Seperti namanya ya, growing. Cara menggunakannya cukup tambahkan class spinner -grow seperti ini. Div class spinner -grow dan role status, dan span class dan seterusnya, dan tutup divnya. Di sini spinner juga bisa diganti dengan button, misalnya untuk menambahkan keterangan. Contoh penulisannya seperti ini, silahkan diperhatikan. Pertama kita bikin 2 buah button primary, kemudian tipenya button, kemudian spinner border, small, dan seterusnya, role status, area hidden, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini, cukup menarik. Berikutnya list group. List group ini tampilannya seperti ini ya. List group umumnya dipergunakan untuk menampilkan serangkaian konten dalam sebuah grup. Di sini kita bisa menambahkan konten apa saja ke dalam list group ini. Contoh keringnya seperti ini, hasilnya seperti ini. List group UL class, list group, LI class, namanya juga list group, kita harus pakai list ya, list group, item, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini jika saya juga copy paste saja, penulisannya sangat sederhana. Kemudian untuk menampilkan pilihan yang aktif saat dijalankan, cukup tambahkan .active pada class .list group item. Contohnya seperti ini, LI class list group item aktif, dan seterusnya. Cukup tambahkan aktif aja, sederhana sekali. Kemudian untuk mengubah list group menjadi button, perbedaan di sini ada state-nya ya, ada state hover pada saat mouse berada di atas list group itu, kemudian disable dan aktif. Di sini kita cukup tambahkan .list group -item -action seperti ini. Div class list group, kemudian href, kemudian class list group item action aktif, dan seterusnya, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri. Hasilnya seperti ini. Ada yang di disable, ada yang aktif, kemudian ada state-nya juga pada saat hover. Variasi list group lain adalah flush .list -group -flush yang dipergunakan untuk menghilangkan border dan corner sehingga tampak hanya seperti garis bawah aja. Penulisannya seperti ini, sama persis, cuma tambahkan list -group -flush. Sangat sederhananya, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk horizontal cukup tambahkan .list -group -horizontal. Sama-sama semua ya, untuk mengubah layout ini menjadi horizontal dengan varian tambahan, misalnya .list group horizontal small, medium, large, extra large. Penulisannya seperti ini, sangat sederhana, sangat mudah seperti tadi, karena memang Bootstrap itu salah satu software yang paling mudah dipergunakan dan hasilnya juga lumayan bagus. Berikutnya tentang card.
Card dalam Bootstrap dipergunakan untuk menampilkan konten dalam sebuah kontainer yang fleksibel dengan berbagai varian dan pilihan. Card ini merupakan elemen penting ya dalam Bootstrap. Dalam framework lain juga penting ini. Semua framework bisa dipastikan memiliki elemen card ini. Card memberikan sejumlah metode untuk menampilkan konten. Misalnya menampilkan gambar di dalam card dan list, kemudian list group, link dan sebagainya. Bagian utama dari card adalah class card body. Di sini sedangkan untuk judul dipakai card title, sedangkan untuk subtitle digunakan card subtitle. Sangat intuitif. Contohnya seperti ini, div class card style width dan seterusnya. Kemudian div class card body, kemudian di bawahnya ada heading 5 card title. Kemudian heading 6 class ada card subtitle dengan style seperti ini, mp2 text muted card subtitle. Kemudian kelasnya card text, ini tambahkan teks di sini. Kemudian untuk linknya tambahkan di bawahnya atau tempat lainnya boleh. Seperti biasa kita pakai link, href, kemudian kelas card link. Anda bisa tambahkan beberapa link di sini. Kemudian untuk menambahkan gambar ke dalam card, gunakan kelas card image stop. Jangan lupa masukkan image-nya dalam src. Ini contoh filenya seperti ini, kemudian hasilnya seperti ini. Pembuatannya sangat sederhana. Untuk filenya ini sudah saya sertakan di assignment ya, silahkan dibuka kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Berikutnya drop downs. Drop downs merupakan elemen kontekstual yang dapat dipergunakan untuk menampilkan list sejumlah link ataupun elemen lain. Di sini dalam Bootstrap, drop downs ini merupakan elemen interaktif ya, karena bisa dipilih atau diklik oleh user dan menggunakan plugin JavaScript dan library dari Popper.js. Jadi untuk menggunakannya masukkan referensi ke Popper.js atau langsung menambahkan bootstrap.bundle.min.js atau bootstrap.bundle.js karena di dalamnya sudah termasuk Popper.js. Beda ya Bootstrap.js dengan bundle. Nanti filenya saya sertakan. Dropdown dibuat dengan menggunakan class dropdown. Sini contohnya div class dropdown, kemudian di sini ada button, kemudian tipenya button, kemudian ID-nya dropdown menu button, kemudian data toggle dropdown dan seterusnya. Silahkan dicoba-coba file yang disertakan untuk melihat hasilnya. Sangat sederhana ya. Apa yang perlu dijajan? Nggak ada ya. Data toggle ini dropdown jenisnya, kemudian di sini ada dropdown menu ini berupa link, dan seperti elemen lainnya kita bisa mengubah warna sesuai kebutuhan dengan menambahkan properti yang dibutuhkan. Misalnya di sini kelas button danger dropdown toggle. Nih seperti ini hasilnya. Kemudian varian dari dropdown lain yaitu split button dipergunakan untuk membuat button di mana bagian dropdownnya dipisahkan, yaitu di bagian kanan. Untuk mengganti ukuran dropdown ini dapat digunakan properti button small, button medium, button large seperti sebelumnya. Penulisannya seperti ini, sangat sederhana, button secondary, button large, dropdown toggle. Selain itu tersedia juga pilihan drop up. Agak aneh ya namanya, tapi dan seperti namanya juga bagian drop akan bergerak ke atas, bukan ke bawah seperti drop down. Ini drop up, namanya drop, tapi kalau ke atas harusnya pop up ya. Yang mungkin penting jika kita menempatkan button ini di bagian bawah layar. Ini mungkin berguna ya, jadi kalau kita
menempatkan button yang ada drop down-nya, tapi button itu berada di bagian footer, di bagian bawahnya nggak ada ruang lagi, kita bisa menggunakan drop up. Contoh penggunanya bisa dilihat di file yang disertakan. Sangat-sangat sederhana ya, jadi mungkin itu untuk materi keempat. Untuk tugas silahkan lihat di assignment. Sekian dan terima kasih.